Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlita Pinasti. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2402131095. Jadi saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang logika dan sesat nalar. Yang pertama, apa itu logika? Jadi, logika itu adalah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu logike, yang berkaitan dengan logos, yang berarti akal atau pikiran. Dalam praktiknya, logika menjadi alat yang digunakan untuk menilai apakah sebuah proses berpikir berjalan sesuai dengan kaidah yang benar atau tidak. Logika ini berfungsi untuk sebagai penuntut agar kita dapat menyusun argumen-argumen yang benar, menghindari kekeliruan, serta mengambil kesimpulan yang valid dan dari berbagai informasi yang ada. Salah satu tujuan untuk mempelajari logika adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ini berarti seseorang tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi mengevaluasi argumentasi, memperbanyak asumsi, dan menyusun penalaran yang koheren. Dalam logika, berpikir benar berarti menarik kesimpulan yang logis dan premis-premis yang tersedia, serta menghindari kesimpulan yang tidak relevan atau menyesatkan. Inti. Kemudian ada jenis-jenis penalaran. Jadi, secara umum ada dua jenis penalaran dan logik dalam logika, yaitu penalaran dedukatif dan induktif. Penalaran dedukatif ini penalaran yang bersifat umum, seperti contohnya semua manusia pasti mati. Nah, seperti itulah. Maka secara logis dapat disimpulkan bahwa semua manusia ini akan mati pada hari kiamat tersebut, nanti suatu hari nanti. Penjelasan ini sangat sistematis dan hasilnya bersifat pasti, seperti premisnya itu sangat benar. Sementara itu ada penalaran induktif. Penalaran induktif ini bergerak dari pengamatan terhadap hal-hal yang khusus untuk menganalisiskan. Lebih singkatnya seperti kesimpulan yang bersifat lebih khusus, misalnya mengamati bahwa seperti burung yang kita lihat memiliki sayap, maka kita mungkin menyimpulkan bahwa semua burung memiliki sayap. Namun kesimpulan induktif bersifat probolastik, artinya bisa saja tidak berlaku secara mutlak karena didasarkan pada sampel yang terbatas. Oleh karena itu, meskipun induktif sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan riset, ia tetap membuka kemungkinan adanya pengecualian. Pokoknya pada intinya penalaran induktif dan penalaran dedukatif itu perbedaannya tidak jauh. Kalau penalaran dedukatif itu bersifat umum, yang menghasilkan sifatnya umum, sedangkan penalaran induktif itu yang bersifat khusus. Maka tidak jauh beda perbedaannya itu. Untuk mudah dipahami secara simpel, jadi penalaran induktif dan dedukatif dan induktif itu, kalau dedukatif ini sering digunakan dalam ilmu matematika, sedangkan penalaran induktif ini sering digunakan dalam ilmu sains. Jadi, berpikir logis itu harus diasah atau dilatih dengan baik, karena kalau tidak bisa saja terjatuh dalam kesesatan berpikir.
atau disebut dengan fallacy of reasoning. Nah, meskipun pada akhirnya penalaran setiap orang itu berbeda-beda, tapi secara sederhana, kesesatan dapat dibedakan dalam dua hal kategori, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan formal itu, yang pertama kesesatan formal. Kesesatan formal itu terjadi pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika. Dia ada memiliki pembagian lagi, ada memiliki beberapa penjelasan lagi. Yang pertama, kesesatan dalam definisi. Terjadi karena kata-kata sulit, abstrak, negatif, dan mengulang apa yang didefinisikan. Contohnya, golongan sesat adalah orang yang sesat. Gitu. Yang kedua, ada kesesatan dalam klasifikasi. Itu pertolongan yang terjadi tidak jelas dan tidak konsisten. Contohnya, anak gaul dan dengan anak nongkrong itu suka duduk nongkrong di diskotik. Selanjutnya yang ketiga ada kesesatan dalam perlawanan. Jika salah satu posisi salah, berarti ada yang lain tertentu, ya ada yang lain tertentu benar. Contohnya, jika semua orang yang berpikir itu salah, berarti yang tidak dikritik itu benar. Jadi, dari pembahasan yang telah disampaikan tadi, saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa logika ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal berpikir, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Logika bukan hanya sekedar teori yang diajarkan di kelas filsafat, tetapi merupakan alat praktis untuk menilai apakah suatu argumen itu masuk akal atau tidak. Segitu. Dengan logika, kita diajarkan untuk berpikir secara menuntut, sistematis, dan konsisten. Ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah, menghindari konflik, dan membantu keputusan yang lebih baik berdasarkan penalaran yang sahih. Kita telah mengenal dua jenis penalaran, yaitu dedukatif dan induktif. Keduanya sama-sama penting, tergantung pada situasi dan tujuan berpikir. Dedukatif memberi kepastian, sedangkan induktif membuka ruang untuk eksplorasi dan pengembangan pengetahuan. Namun, sebagus apapun metode berpikir yang kita gunakan, kita tetap harus berhati-hati terhadap namanya sesat atau falasi. Seperti itu. Sesat nalar merupakan bentuk kesalahan dalam berpikir yang tampak logis di permukaan, namun sebenarnya keliru dan menyesatkan. Ada banyak bentuk sesat nalar, baik yang bersifat formal, yakni salah satu dalam struktur logikanya, maupun material yang keliru dengan isi argumennya, seperti itu. Contohnya seperti menyerang pribadi lawan bicara, menggunakan istilahnya yang tidak jelas, atau membuat kesimpulan hanya karena banyak orang meyakini gitu. Setelah itu, mengenali dan menghindari sesat berpikir adalah keterampilan penting, sangat penting untuk hidup kita sehari-hari ini, terutama di era informasi. Di saat ada berita, opini, dan argumentasi datang dari berbagai arah, dengan memahami logika dan sesat nalar, kita bisa lebih cermat dalam menilai informasi, dan lebih tajam dalam berdiskusi, dan lebih adil dalam mengambil keputusan. Maka dari itu, belajar logika bukan hanya membuat kita lebih pintar, tetapi juga membuat kita lebih bijak. Begitu. Kita juga harus hati-hati dengan nalar seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf karena banyak sekali kejanggalan yang saya ucapkan dari awal video sampai di akhir video. Sekian, terima kasih kepada Ibu memberikan kami waktu untuk
tugas video kami ini. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan dalam hal mempresentasikan video ini. Saya juga masih dalam pembelajaran. Semoga kedepannya saya bisa menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.